Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-398. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Kali ini hantu-hantu itu agak menyimpang dari kebiasaannya. Namun demikian beberapa saat kemudian, hantu-hantu itu pun segera menjauh dan suaranya semakin hilang ke arah barak yang sebuah lagi. Tiba-tiba saja timbullah niat Agung Sedayu untuk mengikutinya. Ia tidak ingin mengganggu hantu-hantu itu sebelum mendapat perintah gurunya. Ia hanya ingin melihat dan mengikuti apa saja yang telah mereka lakukan malam ini. Ketika ia mengatakan niatnya kepada Ki Sumangkar, orang tua itu pun menyetujuinya. Katanya, "Aku juga ingin melihat. Barangkali akan sangat menarik bagiku, dan barangkali akan dapat menjadi oleh-oleh nanti kalau kita kembali ke Sangkal Putung." Keduanya pun kemudian beringsut dari tempatnya. Orang-orang di dalam barak itu masih tetap berkerudung selimut-selimut mereka, sehingga dengan demikian mereka tidak menghiraukan lagi kedua orang itu. Mereka tidak melihat keduanya beringsut dan keluar dari barak. Ketika mereka mendengar derit pintu, tidak seorang pun yang berani mengangkat kepalanya melihat siapakah yang sudah menggerakkan daun pintu itu. Agung Sedayu dan Ki Sumangkar pun kemudian berlari sambil merunduk melintasi halaman yang tidak seluas halaman barak yang satu. Sambil berlindung di balik semak-semak, mereka pun berusaha untuk mengikuti suara gemerincing yang semakin lama menjadi semakin jauh itu. Mereka menuju ke barak yang lain, desis Agung Sedayu. Ki Sumangkar tidak menyahut. Ia hanya menganggukkan kepalanya saja. Semakin lama mereka pun menjadi semakin dekat dengan suara gemerincing itu, tetapi mereka masih belum dapat melihat bentuknya sama sekali. Karena itu, mereka pun menjadi semakin maju, sehingga mereka menjadi semakin mendekati barak yang ditunggui oleh Kiai Gringsing dan Suwantaro. Dalam pada itu orang-orang di barak itu pun telah menjadi ketakutan, meskipun mereka mencoba untuk menguasai nalar mereka. Tetapi mereka benar-benar telah diterkam oleh ketakutan. Mereka tidak dapat melepaskan tekanan perasaan yang selama ini telah mencekam jantung mereka, sehingga bagaimanapun juga suara gemerincing itu masih membuat mereka gemetar. Bahkan pemimpin pengawas yang terluka itu masih juga menjadi berdebar-debar. Ia sudah tidak akan takut menghadapi apapun yang dapat dilihatnya. Mati pun bukan lagi suatu yang menghantuinya, dan bahkan ia sudah mulai menilai hantu-hantu itu dengan pertimbangan yang lain. Meskipun demikian, ketakutan dan kecemasan yang menerkamnya untuk waktu yang lama masih juga tetap membekas. Betapapun juga ia menimbang dengan akal, namun suara gemerincing itu
masih tetap mendebarkan jantungnya. "Mereka sudah datang, Guru," desis Suwandaru. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Kita tidak memerlukan hantu-hantu kecil seperti itu. Mungkin jerangkong, tetean, tuyul dan sebangsanya. Mereka tidak lebih dari orang-orang yang tinggi kekar yang terbunuh di dapur itu. Atau setinggi-tingginya, seperti orang yang kekurus-kurusan itu. Apakah kita tidak memerlukan mereka? Mereka pasti akan dapat memberikan beberapa keterangan tentang gerakan yang telah mereka lakukan selama ini. Tidak banyak yang mereka ketahui. Tetapi itu akan lebih baik daripada kita tidak mendapat keterangan apapun juga, Guru." "Suwandaru," berkata gurunya, "mungkin kita mendapat beberapa penjelasan dari mereka. Tetapi akibatnya, tingkat yang lebih tinggi dari mereka akan segera mempersiapkan diri. Mungkin mereka dapat menghapus hal-hal yang diketahui oleh hantu-hantu kecil itu, karena memang tidak terlampau banyak." "Jadi bagaimana maksud Guru?" "Aku ingin mengalami bahwa beberapa orang dari mereka, termasuk orang-orang pentingnya, datang mengunjungi kita di tempat kerja kita itu." Suwandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, sementara suara gemerincing itu pun menjadi semakin dekat. Namun karena itu, orang-orang di sekitar Suwandaru dan gurunya itu pun sudah menyelimuti diri mereka rapat-rapat. Bahkan pemimpin pengawas yang duduk di sudut ruangan menjadi pucat pula, meskipun ia masih tetap bertahan di tempatnya. Kiai Gringsing dan Suwandaru pun kemudian saling berdiam diri. Mereka memperhatikan suara yang semakin lama menjadi semakin dekat itu. Dan kemudian seperti biasanya, pada jarak tertentu, suara itu mengitari barak beberapa kali. Namun kali ini, suara gemerincing itu tidak juga segera pergi menjauh. Suara itu justru menjadi semakin dekat. Suwandaru memandang wajah Kiai Gringsing yang menegang, tetapi Kiai Gringsing masih tetap duduk di tempatnya. "Aneh, Guru," desis Suwandaru. "Agak lain dari kebiasaan mereka." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kelainan itu agaknya telah menambah ketakutan di setiap dada. Orang-orang di dalam barak itu menjadi semakin kecil melingkarkan dirinya. Selimut mereka menjadi semakin rapat menutup seluruh tubuh. Orang yang berbaring di samping Suwandaru dan masih juga mendengar Suwandaru berdesis, mengumpat di dalam hatinya. "Oh, anak gila, apa saja yang mereka percakapkan? Benar juga pendapat orang yang kekurus-kurusan itu. Kekerasan hatinya dapat menumbuhkan bencana." Tetapi Suwandaru masih juga berdesis, dan orang-orang yang berbaring tidak jauh daripadanya masih mendengar, meskipun mereka tidak mengerti isinya. Dan Suwandaru memang masih berkata, "Mereka justru mendekat, Guru." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun kemudian berkata, "Kita menghadapi persoalan yang khusus. Karena itu bersiaplah. Mungkin kita memerlukan penyelesaian yang khusus kali ini." Suwandaru mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia tersenyum sambil meraba senjatanya. "Aku ingin menangkap tuyul, Guru." "Shh!" Gurunya berdesis. Keduanya menjadi tegang, apalagi pengawas yang masih duduk di tempatnya.
Lukanya rasa-rasanya menjadi semakin parah dan wajahnya pun bertambah pucat. Apalagi orang-orang yang sudah menjadi semakin ketakutan, yang berbaring semakin rapat bersembunyi di bawah selimut. Dengan demikian maka suasana di dalam barak itu benar-benar dibayangi oleh ketakutan yang luar biasa. Nafas-nafas menjadi sesak dan darah serasa berhenti di urat nadi karena jantung telah berhenti berdenyut. Sejenak kemudian suara gemerincing itu menjadi semakin dekat. Agaknya beberapa langkah saja dari dinding barak, tetapi justru dinding belakang, dan akhirnya suara gemerincing itu tidak beringsut lagi. Meskipun suaranya menurun, tetapi setiap orang di dalam barak itu sadar bahwa hantu-hantu itu masih tetap berada di belakang barak mereka. Sejenak kemudian, jantung mereka serasa terlepas dari tangkainya ketika dari belakang barak itu terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh, seperti suara seorang kakek yang sedang kegirangan. Atau di dalam pendengaran orang-orang yang ketakutan itu, seperti suara hantu yang mendapat sesosok mayat baru. Mengerikan sekali, dan suara itu ternyata terdengar berkepanjangan tidak henti-hentinya. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak, bahkan rasa-rasanya untuk menarik nafas pun tidak ada lagi kesempatan. Udara di dalam barak itu menjadi terasa aneh, seperti udara tanah pekuburan. Pemimpin pengawas yang terluka itu masih duduk di tempatnya, namun seakan-akan ia sudah membeku oleh suara yang mengerikan itu. Beberapa kali ia mencoba menghalaukan cengkaman perasaan itu dengan nalar dan pertimbangan-pertimbangan sehatnya. Namun setiap kali ia gagal, dan tubuhnya pun menjadi gemetar pula karenanya. Kiai Gringsing menjadi tegang sejenak. Hantu-hantu itu dengan sengaja mendekati dan mengganggu barak itu. Bagi Kiai Gringsing itu adalah suatu pertanda bahwa yang datang bukanlah hantu-hantu kecil seperti yang dikatakannya. Mereka pasti sudah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Hantu-hantu itu pasti sudah tahu bahwa di barak itu ada Agung Sedayu dan Swandaru yang telah berhasil mengalahkan beberapa orang dari antara mereka yang diliputi oleh rahasia itu. Karena itu, apabila mereka dengan sengaja datang ke barak ini, mereka pasti sudah memperhitungkannya. Mereka ternyata mendatangi barak ini, desis Kiai Gringsing. Swandaru menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Hati-hatilah, desis gurunya. Kalau mereka berani berbuat demikian, mereka pasti sudah membuat perhitungan-perhitungan tertentu. Bahkan mungkin berdasarkan atas perhitungan mereka, karena para pengawas telah menghubungi pusat Tanah Mataram. Swandaru masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menyadari kata-kata gurunya. Hantu-hantu itu pasti sudah membuat perhitungan-perhitungan tertentu. Karena itu, ia memang harus berhati-hati. Kau sudah menelan sebutir obat siang tadi. Obat itu pasti masih berpengaruh atasmu. Apabila kau tersentuh racun dari hantu-hantu yang barangkali karena putus asa atau kehabisan akal akan menyerang kita, kau masih dapat bertahan. Demikian juga Agung Sedayu. Kita di sini tidak tahu apa saja yang dikerjakannya sekarang. Swandaru memandang gurunya sejenak, lalu katanya,
Apakah kita akan menunggu mereka atau kita akan keluar dari barak ini? Kita akan melihat perkembangan keadaan. Belum lagi Kiai Gringsing diam sama sekali. Terdengar suara tertawa itu meninggi, kemudian melengking mengerikan. Dari sela-sela suara yang masih berkepanjangan itu, terdengar suara yang lain. Hei, penghuni barak yang bodoh! Ternyata suara itu benar-benar telah mengguncang setiap hati, sehingga beberapa orang hampir menjadi pingsan karenanya. Mereka menjadi semakin ketakutan mendengar suara yang bercampur baur di belakang barak mereka itu. Ada kesalahan yang besar yang telah kalian lakukan. Suara itu masih menggetar di antara suara tertawa yang tidak terputus. Aneh, Guru. Swandaru tiba-tiba berdesis. Apa yang aneh? Bertanya gurunya. Suara itu, bagaimana mungkin seseorang dapat berbicara sambil tertawa dengan suara yang melengking-lengking itu? Kau yang aneh. Kenapa aku? Seharusnya kau tidak bertanya demikian. Apakah ada ketentuan dari manapun bahwa hantu-hantu tidak boleh datang berdua, bertiga, atau barangkali berpuluh-puluh yang telah mengepung barak ini? Oh, Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Ya, mereka pasti datang dalam jumlah yang cukup. Dalam pada itu suara dari belakang barak itu berkata terus. Karena itu, kami menuntut agar kalian menyesali kesalahan itu. Suara itu seakan-akan bergema di seluruh ruangan barak yang membujur panjang itu dan singgah di setiap telinga sehingga orang-orang yang ada di dalamnya menjadi semakin ketakutan. Seandainya tubuh mereka disayat pisau pun agaknya tidak akan dapat menitikkan setetes darah yang masih merah. Kalian telah membuat beberapa kematian. Justru orang-orang yang dapat mengerti tentang kami. Justru orang-orang yang paling baik di antara kalian. Dan yang bersedia bersama dengan kami. Orang-orang itulah yang selama ini menjadi jembatan di antara kita. Tetapi orang-orang itu justru sudah kalian bunuh. Suara itu berhenti sejenak. Dan yang terdengar kemudian bagaikan seekor harimau yang menggeram. Lalu katanya, sudah tentu kami akan menuntut balas. Mereka adalah orang-orang yang baik. Sehingga karena itu, nilai mereka bagi kami berbanding 1 dengan 10. Seorang dari orang-orang yang baik itu akan kami tuntut ganti 10 orang dari antara kalian. Tubuh-tubuh yang terbaring di dalam barak itu menjadi semakin gemetar. Tidak seorang pun yang berani bergerak sama sekali. Apalagi setelah mereka mendengar tuntutan hantu-hantu itu. Maka rasa-rasanya nyawa mereka telah berada di ubun-ubun. Seorang yang tidak tahan lagi mendengar suara-suara itu ternyata telah jatuh pingsan tanpa ada yang mengetahuinya karena selimut yang menutup seluruh tubuhnya. Ayo, berkata hantu itu. Siapakah yang akan mati lebih dahulu saat ini? Suara itu berhenti sejenak, seakan-akan memberi kesempatan kepada orang-orang di dalam barak itu untuk berpikir selanjutnya. Tetapi kemudian suara itu berkata, namun demikian, kami masih memberi kesempatan kepada kalian untuk minta maaf kepada kami dengan satu syarat. Menyerahkan orang-orang gila yang ada di dalam barak kalian itu kepada kami.
Tiga orang ayah beranak itu harus menjadi tumbal apabila kalian menghendaki keselamatan. Barak itu menjadi hening. Ketakutan yang sangat telah mencekam mereka, seperti kesepian yang dipenuhi oleh suasana maut yang telah membayangi setiap perasaan. Kiai Gringsing dan Swandaru menjadi semakin tegang. Sejenak mereka saling berpandangan. Tanpa berjanji mereka hampir berbareng berpaling kepada pemimpin pengawas yang bersandar di sudut. Orang-orang di dalam barak itu kemudian mendengar hantu di luar berteriak dengan suara yang mengguncang jantung. Ayo, kalau kalian tidak bersedia menyerahkan tiga orang itu, kalian akan mengalami nasib yang jelek. Sedikitnya 20 orang akan mati dengan cara yang sangat mengerikan buat manusia, tetapi menyenangkan buat hantu-hantu. Tidak ada seorang pun yang berani memberikan tanggapan. Kenapa kalian diam saja? Teriak hantu-hantu itu. Apakah kalian tidak rela? Kalau begitu bersiaplah, 20 orang akan mati. Oh tidak, 25. Aku memerlukan 25 orang. Mereka akan menjadi budak-budak di dunia kami. Dunia halus dengan wadak-wadak mereka, supaya kami dapat menyakiti setiap saat. Mengerikan sekali, dan hantu-hantu itu berkata selanjutnya, aku memberi waktu kepada kalian untuk berpikir sejenak. Suasana yang aneh telah mencekam barak itu. Beberapa orang tiba-tiba beringsut di tempatnya. Perlahan-lahan mereka menarik selimut mereka, dan dari sela-sela jari tangan mereka mencoba mencari Kiai Gringsing dan anak-anaknya. Yang mereka lihat kemudian adalah Truno Bodang itu duduk hanya dengan satu anaknya, karena anaknya yang lain pergi ke barak sebelah bersama seorang tamunya. Dalam ketegangan itu, ternyata telah terjadi pergolakan di setiap dada. Ketakutan yang dahsyat telah mendorong mereka untuk berpikir, apakah mereka akan menyerahkan orang tua bersama kedua anak-anaknya itu. Tanpa dikehendaki, dua orang yang menjengukkan kepalanya saling berpandangan sejenak, namun mereka tidak segera berbuat apa-apa. Sementara itu, pemimpin pengawas yang terluka masih juga bersandar dinding. Ia mencoba dengan segenap kemampuan akalnya untuk menentang permintaan hantu-hantu itu. Perlahan-lahan ia berhasil menguasai perasaannya, sehingga akhirnya ia berketetapan bahwa permintaan itu adalah permintaan yang sangat gila. Hantu yang manapun tidak akan sempat memberikan pilihan semacam itu. Seandainya mereka mempunyai kekuasaan, maka mereka akan dapat berbuat sekehendak hati mereka tanpa pertimbangan-pertimbangan yang sangat memuakkan itu. Meskipun demikian, bayangan keraguan-raguan masih mengabut di kepalanya, sehingga pemimpin pengawas itu masih belum berbuat apa-apa. Ketegangan yang memuncak itu pun akhirnya telah mengusik setiap orang yang berbaring di dalam barak itu. Setiap orang menginginkan agar dirinya sendiri diselamatkan, meskipun karena itu orang lain harus dikorbankan. Di dalam pilihan yang demikian, seseorang akan berpijak pada sifat manusiawi, bertahan diri dengan cara apapun juga. Hanya orang-orang yang memiliki kelebihan hakiki sajalah yang sanggup menyingkirkan sifat itu dan bersedia berkorban untuk kepentingan orang lain. Perasaan yang demikian
adalah perasaan kasih yang tertinggi yang dimiliki oleh seseorang untuk sesamanya. Meskipun kadang-kadang seseorang tidak tepat meletakkan dasar pertimbangan, sehingga dengan pahit terjadi pengorbanan tulus yang sia-sia. Demikianlah yang sedang bergolak di setiap hati orang-orang di dalam barak itu. Mereka lebih senang mengorbankan 3 orang seperti yang diminta oleh hantu-hantu itu. Bukan karena mereka memperhitungkan bahwa 3 itu jauh lebih sedikit dari 20 apalagi 25. Tetapi karena yang 3 orang itu bukanlah diri mereka sendiri. Yang 3 itu adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh hantu-hantu. Bahkan seandainya korban akan dituntut jauh lebih banyak dari itu, jauh lebih banyak dari 25, tetapi yang lebih dari 25 itu bukan diri mereka sendiri, mereka pun pasti akan memilih jumlah itu. Namun suasana di dalam barak itu masih tetap sepi meskipun terasa dibakar oleh ketegangan yang memuncak. Semua orang telah memandang Kiai Gringsing yang masih tetap duduk di tempatnya dari sela-sela selimut yang mereka singkapkan. Tiba-tiba mereka terkejut karena suara di luar menyentak pula. "Hei, apakah kalian sudah mendapat pilihan?" Tidak ada jawaban sama sekali. "Aku masih memberi kesempatan kepada kalian. Yang harus kalian lakukan di dalam pilihan ini adalah apabila kalian memilih mengorbankan 3 orang itu, segera lakukanlah. Bunuhlah mereka, atau setidak-tidaknya usirlah mereka keluar. Kami akan menangkap dan membantu kalian membunuh mereka di dalam kegelapan. Kami tidak senang berada di dalam cahaya lampu yang silau. Meskipun apabila perlu, kami dapat memadamkannya. Tetapi kalau kalian tidak melakukannya, maka kalian yang akan menjadi korban." 25 orang. Mungkin kau, atau anak-anakmu, atau saudara-saudaramu, atau kalian semuanya sekeluarga. Dada orang-orang di dalam barak itu mulai bergolak. Perasaan mereka yang kabur menjadi semakin gelap, sehingga tiba-tiba salah seorang yang ketakutan tanpa dapat dikekang berteriak, "Kita bunuh mereka! Kita bunuh mereka!" Kiai Gringsing menjadi berdebar-debar. Tidak mungkin melawan orang-orang bodoh yang tidak berdaya itu. Meskipun ia dapat berbuat apa saja, tetapi ia tidak akan dapat mengorbankan mereka di dalam kebodohannya itu. Sehingga dengan demikian, Kiai Gringsing justru menjadi bimbang sejenak. Namun dalam pada itu, selagi Kiai Gringsing, Swandaru dan pemimpin pengawas itu dicekam oleh keraguan-raguan, terdengarlah di luar suara lain yang besar berkumandang di udara. "Hei, hantu-hantu kerdil, apakah kerja kalian di situ? Kalian hanya dapat menakut-nakuti tikus-tikus kecil itu. Ketahuilah, aku adalah Kiai Dandang Wesi dari Gunung Merapi." Suara itu ternyata telah menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Bahkan Kiai Gringsing dan Swandaru pun menjadi tegang sejenak ketika mereka berpaling kepada pengawas yang duduk dengan lemahnya. Mereka melihat pemimpin pengawas itu beringsut dari tempatnya. Belum lagi seseorang sempat berbuat apapun, suara itu terdengar lagi. "Hei,
Hantu-hantu yang tidak tahu adat. Aku sudah mengadakan pembicaraan dengan rajamu. Sekarang kalian berbuat menurut kehendakmu sendiri. Malam serasa menjadi bertambah sepi dan tegang, dan suara itu masih berkata, "Adalah perbuatan yang terkutuk sekali apabila kau menuntut ganti orang-orang yang berpihak kepadamu itu, sejumlah 25 orang atau 3 orang ayah beranak itu. Aku adalah Kiai Dandang Wesi. Aku sudah berjanji untuk melindungi mereka dari ancaman siapapun juga, termasuk ancaman orang-orang. Hantu-hantu gila seperti kalian. Sebab dengan perbuatan kalian itu, kalian telah menodai nama dan kuasa hantu-hantu yang sebenarnya. Sebagai utusan dari Gunung Merapi, aku memperingatkan agar kalian melepaskan tuntutan kalian itu." Orang-orang di dalam barak itu pun menjadi kian membeku. Orang yang sudah terlanjur berteriak untuk membunuh ketiga ayah beranak itu pun seakan-akan telah mematung di tempatnya. Hatinya benar-benar telah terguncang. Sama sekali tidak disangkanya bahwa di luar baraknya ada jenis hantu yang lain yang juga pernah didengarnya. Kiai Dandang Wesi dari Gunung Merapi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.